Shalom teman-teman Youth GG Kanaan. Senang sekali kalau pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 kita bisa sama-sama kembali, kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar dari tokoh Musa yang rendah diri. Karena sesungguhnya teman-teman, mari kita pahami bersama bahwa rendah diri itu berbeda dengan rendah hati. Rendah diri itu berbeda dan bukan rendah hati. Yuk kita belajar dari kisahnya yang diambil dari Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 yang mengisahkan tentang bagaimana Tuhan memanggil Musa. Mari kita sama-sama lihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpan ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah, nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Nah teman-teman, bagian firman Tuhan yang baru kita baca ini sesungguhnya mau menggambarkan kepada kita mengenai kisah panggilan Allah kepada Musa, teman-teman. Mari kita ingat Musa itu siapa. Setelah kemarin kita belajar tentang Musa yang diangkat dari air, lalu kemudian ia membuat satu kejadian, dia membunuh seorang Mesir, pada akhirnya dia kabur ke Midian dan Musa menjadi seorang pelarian, teman-teman. Tetapi kemudian ketika Musa ada di Midian, dia lanjut menjadi seorang penggembala. Nah teman-teman, ketika dia menjadi seorang gembala, Allah datang kepada Musa dengan cara yang unik, teman-teman, yaitu Tuhan menampakkan diri dalam bentuk semak berapi yang tidak terbakar.
Nah teman-teman, dalam penampakan diri Allah itu, Allah berkata kepada Musa untuk menyuruhnya kembali ke tanah Mesir. Loh kok gitu? Betul teman-teman, karena Allah ingin mengutus Musa untuk membebaskan Israel dari penjajahan Mesir yang begitu kejam, sehingga di dalam pasal 2 ayat yang ke-23 di situ dicatat bagaimana orang Israel itu berseru-seru meminta tolong kepada Tuhan karena penindasan yang sangat dahsyat. Dan di dalam perikop ini kita tadi melihat bagaimana Tuhan mendengar seruan mereka. Nah tapi teman-teman, gimana respon Musa? Nah Musa merasa tidak layak, dan kita dapat melihat bagaimana dalam perikop ini sampai perikop 4 Musa itu terus-menerus berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan saya lah. Siapakah saya? Siapakah saya? Musa memiliki banyak alasan, sekalipun Tuhan selalu meyakinkan Musa bahwa ada diri Tuhan yang akan memimpin dan menyertai Musa, teman-teman. Tetapi teman-teman, kita melihat Musa begitu rendah diri. Dalam bagian ini Musa bukannya rendah hati. Nah teman-teman, mungkin kita juga sering bersikap seperti Musa yang rendah diri ini, bukan? Mungkin seringkali kita nggak percaya diri dengan diri kita, sehingga kita menolak ini itu, kita menolak pelayanan ini itu, kita menolak tanggung jawab yang Tuhan percayakan ini itu kepada setiap kita. Nah teman-teman, itu bukanlah bentuk rendah hati. Sesungguhnya itu adalah rendah diri. Mari kita pahami teman-teman bahwa rendah diri itu bukan dan berbeda dengan rendah hati. Kalau rendah diri itu melihat diri kita begitu rendah sehingga kita tidak mampu melakukannya, berbeda dengan rendah hati teman-teman. Rendah hati justru sebaliknya, sadar bahwa kamu terbatas, tetapi tidak stop sampai situ. Orang yang rendah hati memiliki keinginan untuk terus mau belajar dan mau bergantung pada Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, di dalam bagian selanjutnya kita dapat melihat bagaimana betul-betul Tuhan mengajarkan Musa untuk bergantung sama Tuhan. Nah teman-teman, bukan hanya Musa yang ingin Tuhan ubahkan dari rendah diri jadi rendah hati. Sesungguhnya Tuhan juga ingin mengubahkan kamu yang rendah diri menjadi rendah hati. Cuma sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu mau Tuhan ubahkan untuk berubah dari rendah diri jadi rendah hati? Ayo kita sama-sama memohon dan kita belajar dari tokoh Musa yang mau diubahkan dari rendah diri menjadi rendah hati. Tuhan Yesus menolong setiap kita. Amin. Hai guys. Nah, itu tadi renungan kita pada hari ini ya. Dari cerita Musa tadi kita belajar untuk jangan rendah diri, melainkan kita harus rendah hati. Nah, seringkali kita tuh lari dari panggilan Tuhan karena takut merasa tidak bisa atau tidak sanggup. Nah, justru dari ketidakbisaan itu kita harus bergantung kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan pelayanan dengan pimpinan Tuhan. Nah, untuk menutup satu kita pada hari ini, ayo kita sama-sama berdoa ya. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kami pada hari ini bisa mendengarkan saat teduh. Tuhan, tolong Tuhan pimpin kami agar kami bisa menjadi orang yang rendah hati, bukannya rendah diri. Tuhan tolong supaya kami juga tidak lari dari panggilan Engkau, supaya kami bisa menjalankan panggilan Engkau dengan bergantung kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jangan lupa besok kita akan ada saat teduh lagi di channel ini. Ayo kita bagikan materi saat teduh ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga dapat berkatnya. Nah, kalau kalian punya pergumulan dan pertanyaan, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita @youth.gki-kanaan dan dengerin podcast Youth GKI Kanaan juga ya. Jangan lupa setiap hari Sabtu jam 7 malam kita akan ada Zoom Fellowship. Nah, nanti linknya akan di-share di grup atau WA teman-teman ya. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di podcast Youth Millennial. Oke teman-teman, jadi ini episode lanjutan dari episode sebelumnya. Oh ya, bener banget. Di episode sebelumnya aku ada mau nanya nih, kalau sebenarnya kita tahu kita indigo itu dari kita kecil atau kita jadi indigo saat kita udah besar? Itu karena bisa iya bisa enggak gitu ya. Kita bisa ngeliat penglihatan ketika kita besar dan ketika kita udah menerima Yesus. Menurut Koko itu gimana?
ketika kita sebut orang yang sudah percaya Yesus itu, apakah betul-betul dia sudah jujur dengan kondisi misalnya keluarganya. Masa lalu keluarganya pernah bermain-main dengan kuasa kegelapan. Jadi kita nggak tahu ini itu dari Tuhan atau bukan. Padahal apakah itu betul? Ya mungkin sebagian enggak loh. Ya, jadi artinya kita nggak bisa simpulkan dengan mudah untuk hal-hal seperti ini.